Jadi mata kuliah ini adalah berjudul Psikologi dan Konseling. Sebetulnya mata kuliah ini adalah dua mata kuliah yang asalnya berpisah, yaitu mata kuliah psikologi dan mata kuliah konseling. Ya, awalnya dua itu. Sekarang dengan redesign kurikulum yang baru itu dipisah menjadi psikologi dan konseling, seperti itu. Disatukan menjadi psikologi dan konseling. Asalnya terpisah, ada psikologi sendiri, psikologi pendidikan, ada konseling pendidikan. Sekarang mata kuliahnya dijadikan satu, jadi psikologi dan konseling. Berarti kan bebannya sama, tapi bebannya bertambah, tapi SKS-nya tetap. Nah, tentu ini harus menambah kerja keras, kemandirian belajar teman-teman, ya. Karena ini ada dua beban, tapi waktunya sama. Tidak bertambah waktunya, SKS-nya tidak bertambah. Tetapi yang bertambah adalah bebannya. Oleh karena itu, Anda harus lebih kerja keras lagi di sini. Gitu. Karena ini sebetulnya dua mata kuliah. Bahkan kalau dirunut lagi, ini nama dua jurusan, ya. Dua prodi. Ada prodi psikologi, ada prodi konseling. Itu ada dua-duanya prodi itu. Nah, dua prodi digabungkan, coba hebat kan? Psikologi dan konseling. Baik, saya to the point saja. Nanti topik apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, ya kita lihat. Bisa dilihat? Masih tetap bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Ibrahim. Ya. Oke. Nah, topiknya ini. Nah, ini bagian satu itu berarti karena ada psikologi, ada konselingnya, berarti ada dua. Ada psikologi pendidikan, ada konseling pendidikan. Ya, yang pertama yang untuk mata kuliah psikologi pendidikan, ya yang sekarang menjadi psikologi saja, kita akan mengupas tentang psikologi belajar, ya. Mulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, lalu metodenya, serta manfaatnya. Itu akan kita kaji, ya, di sana. Kemudian berikutnya kita juga akan mengkaji tentang perkembangan dan perubahan individu. Karena sebelum kita mengkaji tentang belajar, kita harus tahu dulu bagaimana seseorang itu berkembang, bagaimana seseorang itu bisa berubah. Nah, maka kita mempelajari tentang atau mengkaji tentang perkembangan dan perubahan individu, utamanya perubahan yang diakibatkan dari proses belajar, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita mengkaji tentang perkembangan dan perubahan individu, lalu kita lanjut kepada belajar itu sendiri. Apa itu belajar? Pengertiannya, ciri-cirinya, teori-teorinya, jenis-jenisnya, aktivitasnya, lalu faktor-faktor yang memengaruhinya, gitu ya. Nah, itu yang akan kita kaji. Lalu setelah itu kita akan mengkaji tentang motivasi belajar. Mulai dari pengertian, macam-macam, nanti ada intrinsik, ekstrinsik, kemudian prinsip-prinsip dalam motivasi, lalu fungsinya motivasi terutama dalam belajar, ya. Lalu bentuknya seperti apa, upayanya itu bagaimana, gitu ya. Itu akan yang kita kaji. Lalu tentang lupa dan retensi. Jadi lupa ini kita akan pelajari, ya. Bagaimana kita bisa lupa. Nah, orang kan seringkali, aduh saya lupa. Apa itu lupa? Kenapa lupa bisa terjadi, gitu ya? Bagaimana proses terjadinya lupa itu? Seperti itu. Karena
kaitannya biasanya dalam belajar, terutama yang domain-domain yang disasarnya kognitif itu sangat kental dengan urusan lupa ini. Dan ketika bicara lupa, nanti kita akan bicarakan juga tentang retensi ya, seperti itu. Lalu di topik bagian pertama ini ditutup dengan kesulitan belajar. Dari pengertian penyebab hingga upaya mengatasinya. Ya, upaya mengatasinya. Seperti itu. Itu di bagian pertama. Ya, di bagian pertama. Kemudian bagian keduanya berarti ini harapannya setelah setengah semester kita akan beralih kepada topik-topik di bagian kedua yang diawali dengan hakikat dari konseling. Ya, konseling terutama di sini secara umum dulu, ya. Kemudian fungsinya, asas tujuan konseling. Lalu setelah itu kita bagaimana sih prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan konseling. Ya. Nah, setelah kita mengenal secara umum tentang konseling, kemudian fungsi, tujuan, serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi pada saat penyelenggaraan konseling, maka kita coba lihat atau penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Jadi konseling di lingkungan pendidikan. Lebih khususnya lagi nanti lebih banyak kita bicarakan konseling di sekolah gitu ya, konseling di sekolah. Lebih khususnya lagi nanti kasus Anda di mata pelajaran ya, misalkan mata pelajaran kimia atau IPA gitu ya. Lalu kalau kita sudah tahu ranah-ranah itulah domain-domain di dalam lingkungan pendidikan sekolah ya, khususnya mata pelajaran yang perlu dilakukan, diselenggarakan konselingnya. Maka konselingnya itu sendiri bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara kelompok. Maka kita akan membahas bagaimana konseling individu, bagaimana konseling kelompok, seperti itu. Nah, itu topik-topik di bagian kedua ya. Tadi masing-masing topik ini ada 6 topik ya. Itu sengaja dengan tujuan harapannya setiap topik bisa selesai dalam satu satu topik ya. Jadi harapannya nanti mulai minggu depan kita sudah bergerak ke topik yang pertama, yaitu tentang psikologi belajar, mulai dari pengertian, ruang lingkup, metode, hingga manfaatnya, seperti itu. Nah, 12 ya. Jadi pertemuan 2 sampai pertemuan 13. 14 kita coba ke pengabdian kepada masyarakat ya, kepada masyarakat itu bisa orang tua, bisa siswa, bisa lingkungan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, bagaimana Anda nanti praktik ya, praktik menyelenggarakan konseling ya. Jadi nanti ada tugas besar bagi Anda untuk sampai pertemuan 14 yang dikumpulkan di pertemuan ke-14 yaitu tentang itu paling lambat ya, pertemuan 14 itu tentang penyelenggaraan konseling ya, penyelenggaraan konseling, tapi itu penyelenggaraan konselingnya individu dan kelompok ya. Kelompok itu yang namanya kelompok biasanya 3 lebih tuh udah dikatakan konseling kelompok, seperti itu. Nah, itu sebagai pengabdian kepada masyarakat kaitan dengan mata kuliah psikologi dan konseling ini. Jadi kalau ditanya nanti apa sih Anda manfaatnya mata kuliah ini? Anda sudah dapat konten-konten, kajian-kajian di dalam mata kuliah ini, Anda bisa menerapkannya dalam suatu kemasan pengabdian kepada masyarakat, yaitu Anda melakukan penyelenggaraan konseling ya, konseling individu dan konseling kelompok, seperti itu. Nanti
bagaimana Pak yang menjadi subjek yang diberikan konseling itu siapa? Ya tentu saja dalam hal ini itu siswa ya atau peserta didik. Nah, terutama disesuaikan dengan jurusan Anda yaitu mata pelajaran kimia ya. Kemudian kalau kelompok ya berarti nanti Anda akan mengetahui yang dimaksud konseling kelompok itu apa. Nah, nanti yang jelas banyak itu bisa lebih dari 3 gitu ya. Kapan dikatakan dia disebut konseling kelompok? Ya, seperti itu. Oke, sampai situ dulu, paham? Jadi nantinya itu poin besar dalam perkuliahan ini ya, yaitu terletak pada tugas tadi. Tugas yang poin besarnya ada konseling ya, tugas penyelenggaraan konseling individu dan kelompok itu untuk topik yang bagian 1, untuk topik bagian 2 saya lupa ya tadi ya. Anda menggali tentang kesulitan belajar yang bagiannya ada bagian dari kesulitan belajar di mata pelajaran yang topik Anda. Ya, misalkan nih Anda mencari suatu subjek ya, peserta didik, berarti kan adanya di kelas SMP ataupun di kelas SMA yang mengalami kesulitan dalam belajar kimia. Nah, Anda gali keadaannya seperti apa, gambaran situasinya, dia mengalami yang dia alami disebut kesulitan itu dia seperti apa. Nah, Anda deskripsikan ya, digali informasinya. Nah, kemudian penyebabnya apa? Anda harus menggali penyebabnya, lalu Anda membuat upaya mengatasinya. Itu pengabdian kepada masyarakatnya. Jadi subjeknya cukup 1 di sini. Cukup 1 saja. Jadi Anda mencari satu subjek yang mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran kimia. Ya, kemudian Anda deskripsikan mulai fakta-fakta yang dia alami dalam belajar kimia sehingga ada indikasi-indikasi yang dia mengarah kepada kesulitan belajar, lalu Anda gali melalui observasi, melalui wawancara, ya bisa melalui tes 3 alat asesmen itu untuk menyatakan bahwa dia mengalami kesulitan belajar dengan penyebab yang diduganya adalah ABC, kemudian Anda merumuskan suatu upaya mengatasinya. Jadi ini ada 2 bagian, kedua bagian itu masing-masing memiliki tugas, ya memiliki tugas besar, yaitu penerapannya di akhir. Kalau tadi di pertemuan ke-14 paling lambat, ya. Kalau ini berarti di pertemuan ke-7 paling lambatnya. Gitu. Di pertemuan ke-7 seperti itu. Oke, Pak UTS UAS-nya bagaimana? Nah, perlu dicatat UAS UTS itu saya hanya memastikan terkait dengan UAS UTS itu porsinya tidak besar, ya. Masing-masing itu kita janjikan sekarang masing-masing 20%. UTS 20%, UAS 20%. Untuk komponen itu. Nah, kemudian dari yang lainnya itu nanti ada semacam tugas-tugas baik aplikatif yang tadi ya, tugas aplikatif yang 2 tadi maupun keaktifan Anda dalam proses pembelajaran itu yang merupakan poin terbesar di total 80%. Bagaimana dengan kehadiran? Kehadiran itu tidak tidak menjadi poin dalam penilaian, tapi itu menjadi syarat perlu untuk terkonfirmasinya bahwa Anda sudah bisa memenuhi
keluarnya nilai akhir semester gitu ya. Jadi kehadiran ingat jangan berkurang dari 75% ya. Kehadirannya tidak kurang dari 75%. Itu sebagai syarat terpenuhinya adanya nilai akhir semester. Seperti itu. Sampai titik situ ada pertanyaan? Belum? Baik, nah itu ya. Nanti ini saya topik-topik ini saya share di di grup ya. Lalu sumber belajarnya dari mana, Pak? Nah, karena sekarang itu teknologi canggih, masa zaman sudah beralih ke dunia digital maupun sumber-sumber sudah kaya, maka Anda boleh menggunakan referensi apapun yang bisa dipertanggungjawabkan, ya baik buku teks maupun artikel-artikel yang dibuat di jurnal itu boleh Anda gunakan sebagai referensi untuk perkuliahan ini, ya. Nah, kalau Anda mau ngambil buku sumbernya bisa buku sumber berupa psikologi pendidikan, ya. Itu ada di psikologi pendidikan. Ada juga buku yang menuliskannya sebagai psikologi belajar, gitu ya. Karena itu saya ramu dari beberapa referensi yang nanti saya sampaikan di grup ya. Kemudian ada dua buku konseling pendidikan ya, atau konseling secara umum juga boleh karena di dalamnya ada konseling bidang pendidikan seperti itu. Gitu ya. Jadi ada dua buku utama, buku psikologi pendidikan dengan buku konseling di bidang pendidikan seperti itu. Anda boleh punya bukunya, boleh tidak, boleh buku hard copy, boleh juga berupa buku soft copy. Ya, sekarang udah banyak. Demikian juga artikel. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan itu tidak menutup kemungkinan ada tugas-tugas pertemuan. Tugas-tugas pertemuan itu bisa jadi disampaikan tugasnya pada saat pertemuan itulah. Ya. Itu biasanya saya memberikan tugas terkait dengan mempelajari atau mereview artikel yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan seperti itu. Gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ini semua ya silakan. Presensi ini 27 orang ya. Saya belum melakukan presensi hari ini. Ya gimana yang bertanya silakan. Ini Pak izin masuk, mungkin 2 proyek itu tadi bisa diulang kembali Pak, deadline dan apa saja gitu. Nanti saya tuliskan di dalam outline itu, outline file outline dari perkuliahan ya, tugasnya secara rincinya ya. Iya Pak, baik ya. Terima kasih Pak. Yang jelas tadi secara verbal saya sampaikan ada dua, yaitu tentang Anda melakukan observasi, penggalian informasi untuk mendeskripsikan kesulitan belajar. Yang satu terkait dengan penyelenggaraan konseling. Ada lagi yang didiskusikan, silakan. Pak, saya izin bertanya terkait ini, perkuliahannya. Maksudnya kan minggu ini kan diadakannya secara daring terlebih dahulu. Ya, gimana? Saya dengar. Suara Anda tuh, mohon maaf, suaranya itu agak tertahan oleh apa ya? Nggak jelas itu ya. Maksudnya nggak agak kayak ditutup gitu. Coba gimana? Halo Pak? Dengar Pak? Apakah terdengar? Terdengar cuma terlalu ngebas atau apa ya? Jadi tidak jelas Anda berbicaranya itu. Terdengarnya jadi tidak jelas.
Saya kirimkan lewat chat saja, Pak. Nah, gimana coba? Ya, untuk perkuliahan minggu depan itu kalau mau luring boleh, asal luring semua gitu, Mbak. Maksudnya semua mahasiswanya luring. Jadi saya tidak melayani yang daring. Sehingga nanti yang tidak ada di kelas dianggap tidak hadir. Begitu. Kalau mau luring boleh. Jadi artinya saya tidak menyediakan sebagian di Zoom, sebagian di kelas itu. Ada lagi pertanyaan lain? Iya, saya pakai Japet. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti pertemuan depan, minggu depan kita sudah masuk ke topik pertama ya. Topik pertama terkait dengan topik psikologi belajar, mulai dari pengertian, ruang lingkup, metode, dan manfaatnya. Seperti itu. Nanti perkembangan menuju pertemuan berikutnya, silakan bisa didiskusikan di WA ya, gitu ya. Kayak gitu ya. Untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.